البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya atas semua nikmat yang dikaruniakannya kepada kita, yang zahir maupun yang batin. Karena sungguh kesyukuran ikhwani fillah merupakan sebab terbesar terjaganya nikmat dan juga sebab terbesar untuk seorang mendapatkan tambahan nikmat yang lain. Oleh karena itulah dulu para salaf menamakan asyukru dengan al-hafidhul jalib. Dinamakan al-hafidh karena dia menjadi penjaga nikmat-nikmat. Dan al-jalib karena dia menjadi sebab didapatkannya nikmat yang lain yang tidak kita sangka-sangka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh apabila kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Namun sebaliknya ikhwani fillah, kapan saja seorang lalai dari kesyukuran atau bahkan mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka hal ini merupakan sebab dari sebab-sebab terbesar yang akan menjadikan hilangnya nikmat. Sebagaimana dalam kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan ketika di awal Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kemudian wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur, maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Oleh karena itulah tawasi, saling wasiat mewasiati berkaitan dengan kesyukuran ini ikhwani fillah merupakan hal yang hendaknya senantiasa kita upayakan. Karena orang-orang yang mampu bersyukur itu sedikit. Sebagaimana Allah telah tegaskan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dari sekian hamba-hambanya untuk bisa berislam. Kemudian Allah anugerahkan setelah keislaman itu untuk kita bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat di atas nikmat yang wajib atas kita untuk mensyukurinya siang dan malam dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan walhamdulillah ikhwani fillah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang salah satu perkara yang wajib diimani dari perkara-perkara yang terjadi kelak di hari kiamat, yaitu tentang ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala.
yaitu dilihatnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan ini perkara yang wajib kita imani karena dalil-dalil yang datang padanya sangat banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Mencapai tingkatan mutawatir, yaitu karena saking banyaknya tidak mungkin kemudian kok para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang ru'yatullah mereka bersepakat berbohong. Yang sebenarnya kalau firqah-firqah ahlil bid'ah mereka konsisten dengan kaidah mereka sendiri, mereka seharusnya tidak boleh menolak tentang hal ini. Karena seperti Mu'tazilah, mereka di antara golongan yang pertama kali membagi-bagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Dengan kaidah mereka kalau mutawatir diterima dalam perkara akidah, sedangkan ahad tidak. Namun ini hanyalah sekedar alasan belaka untuk menolak sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam perkara akidah. Kenapa? Karena buktinya ketika didapati pada perkara akidah yang tidak sesuai dengan akal mereka dan itu datang dengan riwayat yang mutawatir, tetap mereka tolak. Di antaranya tentang perkara ru'yatullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dua keadaan. Yang pertama di mana? Ketika di mahsyar. Naam, atau diistilahkan dengan fi arasatil qiyamah. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling utama, yang merupakan nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga, yaitu ketika kaum mukminin telah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan masuk pada poin berikutnya, akhwani fillah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah yuzanu fihi al khair wasyarr lahu kiffatan wa lahu lisan. Dan di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah beriman tentang mizan pada hari kiamat, yaitu timbangan pada hari kiamat yang akan ditimbang pada timbangan tersebut kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan. Dan timbangan ini memiliki kiffatan, yaitu dua daun timbangan. Maksudnya dua daun timbangan ini akhwani fillah secara makna, yaitu bahwasanya timbangan ini kan untuk menimbang amalan baik dan amalan buruk. Sehingga amalan baik di satu daun timbangan dan amalan buruk di daun timbangan yang lain. Sebagaimana secara mudahnya akhwani fillah, kalau kita memperhatikan timbangan yang ada di dunia, nah ketika ingin menimbang suatu hal, yaitu barang yang mau ditimbang di satu daun, dan yang digunakan untuk menimbang di daun timbangan yang lain, yaitu tempat untuk meletakkan sesuatu yang ditimbang. Ini maksud kiffatan. Secara makna demikian. Adapun secara kaifiyah, secara bagaimananya bentuk timbangan dan bagaimananya daun timbangan tersebut, maka kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Demikian pula timbangan ini sifatnya walahu lisan, dan memiliki lisanul mizan, yaitu lisannya timbangan. Yang dimaksud dengan lisan timbangan akhwani fillah yaitu
sesuatu yang ada pada timbangan itu yang dengannya diketahui sisi mana yang lebih berat. Itu diistilahkan lisanul mizan. Kalau timbangan bebek ya yang biasa oleh para penjual di warung-warung itu, itu yang untuk menunjukkan berat mana, itu namanya lisanul mizan. Kalau neraca yang digunakan untuk nimbang emas yang masih pakai 2 daun timbangan, maka lisanul mizannya itu yang jarum yang menunjukkan berat sebelah mana. Kalau sudah pas ya berarti berada di tengah-tengah. Ini makna dari lisanul mizan. Nah, berkaitan dengan timbangan hari kiamat, akhwani fillah, di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah padanya kita beriman bahwasanya di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala kala akan pancangkan timbangan yang di situ ditimbang amalan-amalan hambanya yang sifatnya bahwasanya timbangan tersebut memiliki 2 daun timbangan dan memiliki lisan timbangan tersebut. Adapun tentang bagaimana bentuk dari timbangan ini dan juga secara detailnya dan hakikatnya bagaimana, maka kita katakan wallahu a'lam. Tapi kita paham makna timbangan itu apa dan sifat yang telah datang dalam hadis itu bagaimana, kita imani hal tersebut. Dan berkaitan dengan timbangan amalan ini, akhwani fillah, atau mizan pada hari kiamat, telah tetap dalil tentangnya baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga bahkan telah dinukilkan ijma' di kalangan para a'immah. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan sungguh kami akan letakkan mizan-mizan keadilan, timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, sehingga satu jiwa pun tidak akan terzalimi sedikit. Dan ini perkara yang hak, bahwasanya setelah manusia, akhwani fillah, mereka melalui tahapan berkumpul di padang mahsyar, kemudian mereka melewati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tahapan berikutnya yang ditempuh adalah tahapan ditimbangnya amalan-amalan. Dan ditimbangnya amalan-amalan tersebut ya dengan mizan ini. Tahapan mizan ini tahapan sebelum kaum mukminin melewati sirat yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah timbangan pada hari kiamat tersebut itu jumlahnya banyak ataukah hanya satu saja? Sebab munculnya khilaf pada perkara akidah ini, akhwani fillah, dikarenakan datangnya dalil-dalil yang menunjukkan dalam bentuk jamak. Sebagaimana lafaz pada ayat tadi, wa nad'ul mawazinal qist. Kami letakkan mawazin. Mawazin jamak dari mizan, bahkan ini datang dalam bentuk sighah muntahal jumu'. Kalau kita belajar nahwu, sighah muntahal jumu' adalah bentuk jamak dalam bahasa Arab yang sudah mencapai puncak. Dalam artian tidak bisa lagi dijamak taksir setelah itu. Namanya sighah muntahal jumu'. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya berarti timbangan-timbangan itu banyak di hari kiamat. Pendapat yang kedua menegaskan bahwasanya pada hari kiamat itu hanya ada satu mizan.
Sebagaimana datang beberapa penyebutan dalam bentuk mufrad dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam hadis Abi Hurairah, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di mulut dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berat timbangannya di mizan dalam bentuk mufrad, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, wal waznu yauma idzinil haq. Dan memang ini pendapat yang rajih qanifillah, bahwasanya mizan kelak di hari kiamat itu hanya satu. Terus bagaimana menjawab ayat-ayat yang datang dalam bentuk jamak? Maka para ulama menegaskan didatangkannya dalam bentuk jamak itu dengan memperhatikan perkara yang ditimbang, karena banyaknya perkara yang ditimbang. Jadi sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari para mukallafin, baik jin maupun manusia. Nah, amalan-amalan mereka semuanya ditimbang. Nah, karena banyaknya penimbangan ini, maka disebutkan dalam ayat-ayat tadi dengan bentuk jamak, mawazin. Dan adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal ini sebagaimana disebutkan tadi. Dan juga hadis-hadis yang lain yang insyaallah nanti akan kita lewati. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita amalan-amalan yang memiliki berat dan memiliki keutamaan sehingga ketika ditimbang itu sangat berat timbangannya. Sedangkan ijma' adalah dinukulkan ijma' dan dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang kesepakatan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya kelak di hari kiamat ada tahapan mizan, tahapan penimbangan amalan-amalan yang sifatnya memiliki dua daun timbangan dan memiliki satu lisan. Jadi tentang sifat mizan tersebut memang telah ditegaskan adanya ijma'. Kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para a'immah yang tidak mungkin umat ini bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena itulah ijma' merupakan salah satu dalil dari dalil dalam agama kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Kemudian perkara berikutnya akhwan yang wajib kita imani berkaitan dengan mizan ini, yaitu bahwasanya kelak yang akan ditimbang itu meliputi tiga hal berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama yaitu yang ditimbang adalah amalannya. Amalan ditimbang. Dan ini sangat jelas sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi tentang zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, yaitu bahwasanya dua zikir tadi adalah thaqilatani fil mizan. Kalimat yang berat di mizan, menunjukkan bahwasanya amalan tersebut ditimbang. Demikian pula dalam hadits Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah ketika diucapkan oleh seorang hamba dalam keadaan betul-betul dia memahami maknanya, bahwasanya dia sedang memuji Allah tabaraka wa taala, maka amalan yang sangat singkat ini dalam pengucapan ikhwan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya amalan itu ditimbang. Kemudian perkara kedua yang ditimbang adalah catatan amalan. Mengenai ditimbangnya catatan amalan, hal ini ditunjukkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad tentang kisah seseorang yang ketika kelak di hari kiamat akhwani fillah, nah, dia dipanggil, kemudian dipampangkan kepadanya 99 gulungan catatan amalan, yang setiap satu gulungan ketika dihamparkan itu panjangnya sejauh mata memandang, dan itu isinya semuanya akhwani fillah adalah catatan amalan buruk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan keluarkan satu orang laki-laki yang dilihat oleh semua makhluk saat itu. Pada hari kiamat, fa yanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla kullu sijillin mithlu maddil basar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hamparkan 99 gulungan catatan amalan, dan setiap satu gulungan itu ketika dihamparkan adalah panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, "Atungkiru min hadza syai'a? Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Ini untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada kezaliman sama sekali. Allah tidak menzalimi hambanya sama sekali, di mana dia tidak melakukan kejelekan tertulis di situ. Maka fayaqulu la yara. Dia mengatakan tidak ada kezaliman sama sekali. Semua catatannya adalah benar. Kemudian masih ditanya, afalaka udhrun? Apakah engkau memiliki udhur sehingga melakukan perbuatan buruk yang begitu banyak? Fayaqulu la. Dia mengatakan tidak, wahai. Karena untuk apa saat itu berbohong tidak akan mungkin bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala innalaka indana hasan. Karena orang tadi sudah menganggap tidak ada lagi punya catatan kebaikan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada si hamba tadi, bahkan sungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum, sungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian keluarlah sebuah kartu yang padanya tertulis persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan uhdur waznak. Naam, hadiri penimbangan catatan amalan. Maka si hamba tadi ketika telah melihat 99 gulungan yang begitu besar, kemudian keluar sebuah kartu, tidak terfikir di benaknya apa faedahnya sebuah kartu dibandingkan 99 gulungan catatan amalan keburukan. Ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijillah. Wahai Rabb, apa fungsi dari
satu bitokoh ini, satu kartu. Nah, sebut bitokoh karena kecil. Nah, kartu dibandingkan 99 gunungan catatan amalan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada semua hamba-hambanya bahwasanya la ilaha illallah, persaksian tentang ketauhidan adalah amalan yang sangat besar. Nah, maka Allah katakan innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka fatud'u sijilat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Maka diletakkanlah catatan-catatan itu pada satu daun timbangan, kemudian bitaqah di satu daun timbangan yang lain. Fatashatis sijilat wa thaqulatil bitaqah fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Maka ternyata tiba-tiba terangkatlah catatan-catatan keburukan yang 99 gulungan tadi, dan ternyata kartu yang bertuliskan syahadatain lebih berat. Sebab tidak ada yang lebih berat ketika diperbandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Maka pada hadis yang panjang ini akhwani fillah, jelas di situ menunjukkan bahwasanya yang dicatat adalah catatan-catatan amal. Di mana di situ 99 gulungan catatan amalan buruk diletakkan di satu daun timbangan, kemudian sebuah kartu yang bertuliskan syahadatain diletakkan di satu daun timbangan yang lain. Dan juga pada hadis ini akhwani fillah dalil bagi ahli sunnati wal jamaah yang menunjukkan bahwasanya mizan pada hari kiamat itu memiliki dua daun timbangan. Karena sangat jelas tadi disebutkan, satu diletakkan di satu daun timbangan, kemudian bitaqah di daun timbangan yang lain. Kemudian hal yang ketiga yang ditimbang juga akhwani fillah yaitu pelakunya. Orang yang beramal, juga telah datang dalil bahwasanya orangnya juga ditimbang. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis tentang kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau sedang mencari siwak dari kayu arok. Dan saat itu ada angin yang menerpa sehingga tersingkaplah betis beliau yang kecil. Maka para sahabat yang lain tertawa melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aneh. Kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma tadhakun? Jadi perkara apa kalian tertawa-tertawa? Kemudian dijelaskan, ya Nabi Allah, min diqqati saqai, dikarenakan kecilnya dua betis Abdullah bin Mas'ud. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis yang kecil itu lebih berat di timbangan kelak daripada gunung. Ini dalil bahwasanya orangnya juga ikut ditimbang. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya kedua betis Abdullah bin Mas'ud di timbangan amalan kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang seorang kafir yang didatangkan kelak di hari kiamat. Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan kelak di hari kiamat seorang laki-laki yang gede, yang besar, gemuk. Akan tapi ketika ditimbang tidak ada bandingannya. Tidak bisa menandingi beratnya ketika ditimbang kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sehelai sayap seekor nyamuk.
Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya amalan, demikian pula catatan amalan, dan yang ketiga dalam hadis tersebut yaitu orangnya juga ditimbang. Dan kita beriman tentang hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Naam, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin tergambar pada diri kita bagaimana dengan satu timbangan kemudian semua makhluk ditimbang amalannya, ditimbang catatannya dan orangnya. Kita beriman dengan dalil-dalil yang ada dan tidak perlu bertanya tentang bagaimananya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Cukup kita beriman tentang hal tersebut. Dan apakah setiap orang mengalami 3 bentuk timbangan tadi? Maka kita katakan wallahu taala a'lam. Yang jelas kita tetapkan datang dalil pada suatu hadis yang ditimbang catatannya. Pada hadis yang lain menunjukkan amalan ditimbang. Pada hadis yang lain menunjukkan orangnya ditimbang. Maka kita tetap. Nah, karena ini adalah perkara gaib yang tidak boleh kita berbicara tentangnya kecuali dengan dalil yang sampai pada kita. Dan di antara firqah yang sangat tegas mengingkari adanya mizan di hari kiamat, ikhwani fillah, juga perkara-perkara lain seperti sirat di hari kiamat kelak adalah firqah Mu'tazilah. Mereka kaum tatkala akal-akal mereka rusak, nah, maka akal tersebut tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang seharusnya bisa diimani oleh akal-akal yang sehat. Karena menurut mereka hal itu tidak masuk akal. Nah, demikian pula menurut mereka, untuk apa Allah Subhanahu wa taala butuh timbangan? Karena timbangan itu yang butuh hanya tukang apa? Tukang warung, bakul, kelontong, tukang beras dan seterusnya. Ini pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Yang butuh timbangan ya bakal. Pedagang-pedagang di warung-warung mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh timbangan. Ini alasan mereka. Dan mereka tolak sekian banyak dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, bahkan ijma' para a'immah, hanya dengan apa? Sekedar alasannya menurut mereka timbangan itu yang butuh ya hanya pedagang-pedagang di warung-warung. Dan ini jelas pemahaman yang batil. Karena perkara di hari kiamat, akhwani fillah, yang pertama itu adalah perkara gaib yang wajib kita imani. Dan inilah pembeda mukmin dan kafir. Oleh karena itulah di antara sifat al-muttaqin, sifat orang yang bertakwa yang pertama kali disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Kenapa? Karena dengan imannya seorang hamba dengan perkara gaib, inilah menunjukkan dia itu memang punya iman. Kenapa, akhwani fillah? Sebab kalau kaum mukminin tidak diuji untuk mempercayai perkara-perkara gaib yang belum dia lihat, maka tidak akan terbedakan dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Kenapa? Kalau semua perkara itu yang diimani adalah sudah dilihat semua, ya semuanya percaya. Yang kafir kalau sudah melihat ya percaya. Makanya pembeda antara mukmin dan kafir adalah apa? Keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang belum dilihat. Ketika seorang hamba beriman dengan khabar-khabar dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita percaya itu benar, kita imani, walaupun kita tidak melihatnya saat ini. Dan betapa banyak akhwani fillah dalam perkara-perkara agama ini yang keadaannya demikian. Kita dituntut untuk mengimaninya dikarenakan telah dikabarkan perkara itu dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita imani sebagaimana datangnya, tidak kita ubah-ubah dari makna asalnya, dan juga kita tidak melampaui batas dengan bertanya-tanya tentang bagaimananya pada hal-hal yang tidak datang keterangan tentang bagaimana perkara itu. Ini prinsip ahli sunnati wal jamaah yang hendaknya dipegang erat-erat akhwanifillah pada hal-hal yang. Adapun untuk membantah orang-orang Mu'tazilah tadi, maka cukup kita katakan bahwasanya pada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala mesti padanya terkandung hikmah yang agung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pancangkan mizan kelak di hari kiamat? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu amalan-amalan hambanya, siapa yang lebih banyak amalan baik, siapa yang lebih dominan amalan buruk, Allah Maha tahu tanpa ditimbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan timbangan tersebut di hari kiamat ikhwani fillah liidhari adlih. Ini di antara hikmah pokok dari adanya mizan tersebut, yaitu untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hamba menyaksikan bagaimana amalannya ditimbang dan bagaimana dia melihat mana yang lebih berat dari amalan-amalan yang dia lakukan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Aman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan siapa saja yang timbangan catatan amalannya itu lebih ringan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Juga hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak mengetahuinya, tapi cukup dengan satu hikmah ini saja bagi orang yang berakal akan paham bahwasanya tidak ada kesia-siaan dengan diletakkannya mizan kelak di hari kiamat. Nah, ini ringkasan ikhwanillah dari perkara yang wajib kita imani berkaitan dengan mizan. Kemudian ketika kita telah tahu yang wajib kita imani di antara hal-hal yang ada di hari kiamat kelak ikhwanillah, bahwasanya amalan-amalan kita ini akan ditimbang. Demikian pula catatan-catatan akan ditimbang. Kira-kira yang muncul di benak kita pertanyaannya apa? Apa yang muncul di benak kita setelah mempelajari hal tersebut? Baik. Tentang amalan kita bagaimana? Yang lain. Naam. Hampir sama. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita telah tahu itu akhwani fillah, setelah kita mengimani hal tersebut, tentunya kita butuh bertanya-tanya bagaimana amalan kita itu bisa lebih berat sisi kebaikannya. Bagaimana timbangan catatan amalan kebaikan kita itu lebih berat sehingga seorang bisa selamat. Nah, ini yang menjadi inti setelah kita mengimani suatu perkara dari perkara-perkara hari akhir ikhwani fillah. Berarti perkara berikutnya yang hendaknya kita upayakan di dunia ini untuk bisa memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Dan ketahuilah ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pada hakikatnya semua amalan-amalan saleh, dan perlu diingat, amalan dikatakan saleh kalau mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja tidak mencocoki sunnah Nabi tidak dikatakan sebagai amalan saleh. Nah, semua amalan-amalan saleh ini adalah perkara yang bisa memperberat timbangan amalannya. Cuman di sana telah datang beberapa dalil secara khusus
menunjukkan ada amalan-amalan yang memiliki berat luar biasa, yang hendaknya amalan-amalan seperti itu akhwani fillah kita upayakan dalam kehidupan ini untuk bisa memperberat catatan amalan. Karena sungguh tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Dan kemudian setelah itu seorang akan mati. Setelah kematiannya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu kehidupan yang abadi. Maka kalau kita tidak mempersiapkan amal-amalan yang bisa memperberat timbangan amalan kita kelak di hari kiamat akhwani fillah, maka sungguh sangat merugi. Hari-hari berlalu tanpa dia manfaatkan, padahal sungguh mereka-mereka yang sudah datang kematian tidak ada perkara yang diharapkan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kesempatan. Minta waktu walaupun sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya saja Engkau ya Allah akhirkan kematianku ini sekejap saja. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, untuk bisa bersedekah sehingga jadi orang. Inginnya cuma apa? Bisa beramal, bisa sedekah. Nah, dalam ayat yang lain, mereka-mereka yang sudah mati minta kembali untuk apa? Untuk bisa beramal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Nah, pengen hidup lagi untuk apa? Untuk bisa beramal saleh yang dulu ketika hidup dia tinggal. Baru sadar ketika sudah mati dan melihat teman yang telah dia persiapkan. Teman yang buruk, dengan bau yang busuk, dengan wajah yang mengerikan, di tempat yang sangat sempit. Bagaimana Anda menyesali hari-hari yang dia tinggalkan dulu di dunia untuk amalan-amalan kemaksiatan? Minta kembali. Kenapa? Karena butuh mempersiapkan teman, dan teman yang akan menemani kita di hari kiamat, di hari kita di alam barzah, sebelum tegaknya hari kiamat, setelah seorang dikubur, adalah amalan. Itu teman kita. Jadi semua amalan-amalan soleh secara umum menjadi sebab beratnya timbangan amalan kebaikan seorang hamba. Tapi di sana ada amalan-amalan yang datang dalil menunjukkan amalan ini sangat berat. Yang pertama, ikhwani fillah, yaitu at-tahlil, kalimatut tauhid, yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan ini merupakan kunci pokok untuk seorang bisa selamat, dan merupakan amalan yang sangat berat timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita baca hadis tadi, bagaimana satu kartu yang kecil tapi padanya amalan yang sangat agung ini, yaitu syahadah. Persaksian seorang hamba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi betul-betul dia bersaksi, bukan di mulut tok. Bersaksi dalam keadaan dia mengilmuinya, mengetahui konsekuensinya, dan beramal dengan tuntutan-tuntutan dari persaksian itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat itu, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu pula konsekuensinya apa, dan tidak melakukan tuntutan dari persaksian itu apa. Nah, kalimah la ilaha illallah, kalimah yang sangat agung. Nah, makanya Rasulullah SAW katakan, fala yafqulu ma'asmillahi syai'. Tidak akan ada yang bisa melebihi beratnya suatu amalan yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian amalan yang kedua, ikhwani fillah, zikrullah.
berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama 4 kalimat pokok yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan la ilaha illallah telah disebutkan tadi dia dalam poin yang pertama. Arba'u kalimatin. 4 kalimat ini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan ahabbul kalimati arba'. Di antara perkara yang paling Allah cintai. Dari kalimat-kalimat adalah 4 kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tidak bermadarat dengan kalimat mana engkau mau mengawali, dibolak-balik tidak mengapa. Dan juga dalam hadis yang lain sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat hamdalah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ini memenuhi timbangan. Maka perbanyak kalimatut tahmid ini akhwani fillah. Kesyukuran seorang hamba dan pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kalimat tersebut seorang hamba akhwani fillah mengakui bahwasanya Allah zat yang maha sempurna. Alhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sempurna untuk zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji akhwani fillah karena 2 sisi utama. 2 hal utama. Yang pertama karena sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita memuji. Sehingga pada alhamdulillah terkandung semua bentuk pujian sebenarnya, mencakup pujian semuanya. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dianugerahkannya pada kita. Sehingga jangan sampai lalai ketika kita memuji Allah, jangan cuman karena Allah memberi nikmat. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga ada satu sisi penting yang harus kita hadirkan dalam diri kita, yaitu kita memuji Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Sehingga dialah satu-satunya zat yang pantas dipuji dengan pujian yang mutlak. Makanya kalau kita pahami kalimatut tahmid ini, kita akan tahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Juga di antara zikir yang menunjukkan beratnya amalan itu akhwani fillah, yaitu dalam hadis Juwairiyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat salat subuh dalam keadaan sang istri ini Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha sudah duduk di tempat salatnya di rumah. Berzikir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang di waktu duha. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salat subuh akhwani fillah beliau tetap berada di tempat salatnya, di masjid dia salat sampai masuk waktu duha, kemudian salat 2 rakaat, kemudian baru beranjak pulang. Nah, ketika telah pulang kok didapati sang istri masih pada posisi yang semula. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau sejak aku tinggalkan sampai sekarang dalam keadaan seperti ini?" Maka dijawab oleh sang istri, "Iya." Dalam keadaan dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanathun." Sungguh aku telah mengatakan, setelah kamu 4 kalimat yang aku baca 3 kali. Seandainya ditimbang dengan apa yang kamu lakukan dari tadi, dari subuh sampai waktu duha, maka
4 kalimat yang aku ucapkan 3 kali itu bisa mengimbangi beratnya. Ini menunjukkan kalimat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki berat timbangan yang luar biasa. Nah, amalan Juwairiyah Ummul Mukminin Aisyah Ummul Mukminin semenjak subuh berzikir sampai waktu duha. Ini menunjukkan juga zikir itu bertingkat-tingkat. Lafaz-lafaz zikir itu bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya. Dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku memujinya sebanyak jumlah para makhluk. Wa ridha nafsihi, dan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, dan aku memuji Allah dan bertasbih kepadanya. Dengan apa? Seberat timbangan arsy. Padahal arsy adalah makhluk yang paling agung. Wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat, dan sebanyak midad, yaitu sebanyak tinta-tinta untuk menulis kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam ayat, seandainya 7 lautan dijadikan sebagai tinta, kemudian semua pohon-pohon yang ada di 7 bumi dijadikan penanya, tidak akan mampu untuk menulis semua kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk zikir pagi akhwani fillah yang jangan sampai lalai. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimat. Seandainya ditimbang, memiliki timbangan yang berat. Kemudian juga akhwan, di antara zikir yang memiliki timbangan yang berat dalam keadaan itu ringan dan mudah, jumlahnya pun tidak terlalu banyak, yaitu zikir-zikir setelah sholat. Di antara yang datang dalam masalah ini akhwan, menunjukkan ini jumlah yang paling minim, apalagi kalau lebih banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. 2 sifat atau 2 amalan yang tidaklah seorang hamba muslim betul-betul menjaganya kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Huma yasirun wa man ya'malu biha qalil. Kedua amalan ini yasir, mudah, tapi yang mengamalkannya sedikit. Mudah tapi kok yang mengamalkannya sedikit. Memang kebanyakan perkara-perkara akhirat keadaannya seperti ini. Sebab manusia banyak yang lalai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu fi duburi kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yukabbiru 10. Amalan tersebut yang pertama yaitu bertasbih setiap selesai salat fardu 10 kali. Membaca subhanallah 10 kali. Wa yahmadu 10. Kemudian bertahmid 10 kali. Wa yukabbiru 10, dan bertakbir 10 kali. Mudah ini, dan ini hitungan untuk zikir tasbih, tahmid dan takbir yang paling minim dari zikir setelah sholat. 10. Kalau yang 10 ini saja keutamaannya kita lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika 50 wa mi'ah bil lisan wa alfu wa 500 fil mizan.
Sungguhnya amalan itu di lisan jumlahnya berapa? Khamsun wa mi'ah, 150. Kok 150? Karena 5 salat. Nah, salat 5 waktu tadi apa? 10 10 30 kali 5 berapa? 150. Nah, 150 di lisan. Tapi menjadi berapa? Menjadi 1.500 di timbangan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 kali masing-masing. Nah, ini yang pertama. Nah, yaitu zikir setelah salat, baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini saja keutamaan seperti ini. Apalagi yang lebih dari itu. Karena memang ikhwani fillah berkaitan dengan tasbih, tahmid dan takbir dalam zikir setelah salat fardu tentang beberapa riwayat yang berbeda-beda, dan itu semuanya sunnah yang hendaknya seseorang berupaya untuk menghidupkan semuanya. Sehingga terkadang mengamalkan yang ini, terkadang mengamalkan yang itu, sehingga apa? Sunnah bisa dia jaga. Seseorang mungkin ketika safar, dan ini juga perlu diperhatikan, safar bukan berarti tidak zikir ya kawan. Sebagian mengatakan kalau safar sudah tidak zikir, habis sholat sudah pergi. Nah, taib yang disunahkan dalam safar memang apa? Untuk tidak sholat sunnah rawatib. Dan kalau memang safar dan dia tidak berjamaah dengan apa? Dengan orang yang mukim, dia wajib qashar. Tapi bukan berarti tidak zikir. Nah, kalau memang dia terburu-buru waktunya, zikir paling pilih yang paling ringan. Ada cuma 10. Nah, cuma 10. Mungkin seseorang pengen cepat-cepat ketinggalan rombongan misalnya. Ya minimal setelah salam, dia apa? Mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini minimnya ikhwan sebelum seorang beranjak pergi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah beranjak setelah salat beliau kecuali kadar sampai mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini juga hendaknya kita perhatikan. Imam sebelum menoleh ke makmum, minimal membaca ini dulu baru menoleh ke makmum. Dan seseorang ketika ingin beranjak pergi, ketika safar misalnya, baca ini dulu baru pergi. Setelah itu dia sambil jalan mengucapkan zikir tadi boleh. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali. Karena waktu safar ya ikhwani fillah di antara juga waktu yang hendaknya seorang memperbanyak zikir padanya. Bukan berarti malah safar tidak zikir. Karena di waktu safar kita lebih butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam setiap saat kita butuh, tapi yang namanya safar kita tidak tahu apa yang kita hadapi di jalan. Dan ketika datang tiba-tiba suatu hal yang tidak diinginkan oleh seorang hamba, dia memiliki bekal zikir. Kalau toh mengakhiri hidupnya, dia mengakhiri dalam keadaan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan datang riwayat 25 ditambah tahlil. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25 dan la ilaha illallah 25. Ini juga sahih. Kemudian riwayat yang masyhur yang banyak kita amalkan yaitu apa? Yang 33. Datang riwayat yang lain 33, 34 yaitu pada takbirnya. Dan untuk yang terakhir ini akhwan juga jangan sampai kita lalai untuk kita baca sebelum tidur. Karena dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sifat yang kedua yang siapa saja menjaganya akhwan akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha marja'ah.
wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33. Bertakbir 34 kali ketika hendak tidur dan bertahmid 33 kali serta bertasbih 33 kali. Ini ketika hendak tidur. Fadzalika mi'ah bil lisan wa alfun bil mizan. Yang demikian itu jumlahnya 600 di lisan tapi 1000 di timbangan. Menunjukkan besarnya timbangan amalan tersebut dan juga janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti bagi orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Dan ini juga termasuk zikir sebelum tidur yang hendaknya kita jaga, ya kawan. Karena itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri yang sangat beliau cintai, yaitu Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisah yang masyhur ketika beliau mengeluhkan beratnya mengurusi pekerjaan rumah. Makanya ini juga teladan bagi para ummahat, bagi para akhwat, bahwasanya wanita yang sangat mulia dari sisi nasabnya ini saja, ketika telah menikah dia mengupayakan untuk melayani kebutuhan suaminya yang di rumah semaksimal mungkin, baik itu memasak, baik itu mencuci, dan hal-hal yang lain yang sewajarnya dilakukan oleh wanita di rumah. Dan ini termasuk salah satu tugas dari tugas-tugas mulia mereka yang hendaknya mereka ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Tapi suatu saat Fatimah, yang namanya wanita kadang merasa berat dalam kondisi mungkin capek dan seterusnya. Akhirnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada berita beliau ada tawanan atau budak-budak. Sehingga minta bagian untuk diberi pembantu. Tapi lihat bimbingan seorang ayah, kawan. Saya minta pembantu untuk bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang penting, yaitu dengan amalan yang dengannya seorang mendapatkan bantuan dari Allah Tabaraka wa taala. Bantuan dari manusia mungkin sewajarnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang membantu, mesti semua perkara kita akan ringan. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah dan suaminya Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibimbingkan, maukah engkau aku tunjukkan perkara yang lebih bagus daripada pembantu? Diperintahkan dengan zikir ini sebelum tidur. Bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali dan tahmid 33 kali. Sebelum tidur itu lebih bagus daripada pembantu. Para ulama mengatakan di antara hikmahnya khonifillah bahwasanya zikir ini termasuk sebab ma'unah dari Allah untuk seorang bisa mendapatkan keringanan dan mendapatkan kemudahan pada urusan-urusannya, pada perkara-perkara dan pekerjaannya. Sehingga mungkin seorang yang melakukan pekerjaan dianggap orang yang melihat ini kayaknya kok berat teman, tapi ketika Allah berikan bantuan, dia akan mampu menyelesaikannya dengan mudah, ringan. Tapi sebaliknya, akhwan, amalan yang ringan dilihat manusia, ketika Allah tidak memberikan pertolongan, tidak akan mampu dia lakukan. Asa berat. Maka ini hikmahnya. Di antara hal yang menjadikan sebab seorang mendapatkan kemudahan dalam urusannya, keringanan dalam pekerjaannya, barakah pada waktunya, akhwan, di antaranya zikir ini. Makanya para ummahat, demikian pula para aba, jangan sampai lalai. Yang mungkin merasakan kecapean dalam bekerja, mungkin sedikitnya barokah pada waktu yang dimiliki, atau sedikitnya ma'unah yang Allah turunkan kepadanya. Maka jaga, amalkan zikir ini. Yang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib akhwanifillah, beliau menyatakan, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan zikir ini walaupun lailatul sifin,
walaupun di malam perang Siffin. Malam perang ya kawan. Yang namanya perang biasanya orang kan pikirannya macam-macam. Perang ini. Tapi beliau jaga zikir ini. Karena ini wasiat dari Nabi SAW untuk menjaganya. Maka jaga. InsyaAllah ta'ala seorang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan pada pekerjaan-pekerjaan di hari-hari yang dia lalui. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga hal yang menjadikan timbangan amalan seorang berat akhwani fillah, yang ini juga sangat penting selain zikir dan tauhid, adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus. Karena jangan sampai seorang menganggap yang menjadi pemberat amalan itu adalah hal-hal yang hubungannya dengan Allah saja. Tapi ternyata bagusnya akhlak yang ini juga mencakup ketika seorang bermuamalah dengan sesama. Ini menjadi sebab beratnya timbangan amalan. Rasulullah SAW telah tegaskan sebagaimana dalam hadits Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan melebihi akhlak yang bagus, melebihi bagusnya akhlak seorang hamba. Ini menunjukkan pentingnya akhlak, akhwan. Dan akhlak ini mencakup akhlak kita kepada Allah. Yang paling utama adalah tauhid. Dan akhlak kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pokoknya adalah dengan memurnikan ittiba kita kepada beliau. Kemudian baru kepada makhluk-makhluk yang lain, baik ibu kita, ayah kita, istri kita. Kalau yang wanita berarti suami-suami mereka. Demikian pula terhadap anak-anak dan kepada sesama. Makanya akhwani fillah, ketika seorang mampu berakhlak yang bagus pada perkara-perkara ini, maka itu adalah perkara yang sangat berat amalannya di mizan kala di hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini mungkin sekilas dari sekian banyak dalil akhwani fillah dari hal-hal yang memberatkan timbangan amalan kebaikan seorang hamba. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mempersiapkan amalan-amalan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita di hari kiamat dan perberat timbangan amalan-amalan kebaikan kita di hari kiamat kala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.